Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa ja'ala ashrafa hadhihi al-ummati hamalatal Qur'an wa wa'ada man qara'ahu wa hafazahu wa tadabbarahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maqam. Ikhwaniddin rahimakumullah, terutama guru saya Ustaz Satori Abdul Rauf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat-sahabatku, para keluarga Allah dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Saya ucapkan sebelumnya selamat bagi Anda semua. Mudah-mudahan apa yang telah Anda dapatkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengikuti, berusaha untuk mentaati segala sesuatu yang beliau tauladankan kepada kita, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau bernama Abdullah bin Amr. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau Abdullah bin Amr pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berapa lamakah saya harus mengkhatamkan Al-Quran?" Lalu Rasulullah menjawab, "Akhtimhu syahran." Khatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Bukan berarti selama 1 bulan sekali kita baru membaca Al-Quran. Khatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Ini juga dalam satu hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seolah-olah mewajibkan kepada kita, "Sum thalathata ayyamin min kulli syahrin wa qra'ul Qur'an fi syahrin." Berpuasalah kalian setiap bulan 3 hari, 3 kali ya, di tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah, dan bacalah Al-Quran. Yakni khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kalau kita menghatamkan Al-Quran sebulan sekali berarti sehari berapa juz? Ya, cukup 1 juz. Cukup 1 juz kita baca. Kemudian hari berikutnya juga 1 juz, sehingga setiap bulan sekali kita khatam. Subhanallah, kalau kita bisa mendawamkan ini. Lalu sahabat tersebut Abdullah bin Amr kembali bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, ana atiku minhu." Saya mampu wahai Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 bulan. Lalu Rasulullah menjawab, "Akhtimhu 'ashrata ayyam." Kalau begitu khatamkan Al-Quran, kata Rasulullah, setiap 10 hari sekali. Kalau setiap 10 hari sekali khatam berarti sehari membaca berapa? 3 juz ya. Kalau saya berbicara membaca, itu sudah termasuk memahaminya. Kita tidak boleh mendikotomi antara hanya membaca dan hanya memahami, tapi kedua-duanya harus kita aplikasikan sekaligus. Kemudian kata Abdullah bin Amr, "Wahai Rasulullah, ana atiku minhu." Saya mampu wahai Rasulullah untuk bisa menghatamkan Al-Quran kurang dari 10 hari. Lalu Rasulullah bersabda, "Akhtimhu 7 ayyam." Kalau begitu khatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Setiap pekan sekali khatam, tiap pekan khatam. Lalu ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Munzir. Beliau juga bertanya kepada Rasulullah yang saat itu hadir bersama dengan Abdullah bin Amr, "Wahai Rasulullah, kalau saya sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran tiap 3 hari sekali, boleh tidak?" Boleh tidak? Lalu Rasulullah menjawab, boleh jika kalian mampu. Maka setelah itu Rasulullah
Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari lam yafqah, dia tidak paham dengan agama. Jadi batasan paling sedikit ya, minimal ya, kita di dalam menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari sekali. Dan pada saat itu yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengecualikan larangan Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Artinya kalau di bulan Ramadan Anda mau menghatamkan Al-Quran sehari sekali, tafadhol, silakan. Sedangkan kalau di bulan Ramadan dilarang oleh Rasulullah, karena mata punya hak untuk tidur, perut punya hak untuk diisi, kita punya kewajiban untuk bermuamalah dengan yang lain. Nah, kita tidak berbicara tentang berapa banyak target khatam kita selama ini. Ketika saya berbicara seperti ini, mungkin ada yang mendebat, mungkin ada yang tidak terima. Ketika kita berusaha untuk lebih cenderung memahami Al-Quran, atau bahkan karena kesibukan kita menghafal Al-Quran sehingga kita tidak sempat menghatamkannya. Nah, yang perlu kita perhatikan bukan banyak sedikitnya, bukan antara mana yang lebih baik, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, atau memahami Al-Quran. Saya katakan semuanya baik. Tetapi coba contoh satu di antara sekian banyak kebiasaan sahabat Rasulullah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya membaca. Kalau kita sudah bisa seperti sahabat Rasulullah tadi, setidaknya minimal kita khatam sekali dalam 1 bulan, silahkan protes. Syukur-syukur kita bisa lebih baik dari itu. Tidak hanya setiap bulan sekali khatam, bahkan setiap 10 hari kita bisa khatam, atau setiap pekan sekali kita bisa khatam. Dan ini tidak akan mungkin bisa terwujud, bahkan mustahil bagi yang belum hafal Al-Quran, bagi yang bacaannya belum lancar. Jangankan khatam setiap 10 hari sekali, jangankan khatam setiap bulan sekali, setahun sekali belum tentu khatam. Kalau khatam itu hanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berhenti, nunggu bulan Ramadan lagi baru membaca Al-Quran. Tidak akan mungkin bisa seperti yang ditanyakan oleh sahabat Rasulullah tadi, kalau belum ada kecintaan di dalam hati kita. Maka Utsman bin Affan pernah mengatakan, apabila hati seseorang itu suci, sudah bersih, dia tidak akan pernah kenyang, dia tidak akan pernah puas dan berhenti bersama dengan Al-Quran. Sudahkah ada kerinduan di dalam diri kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? Ketika kita mungkin bahkan 1 jam saja tidak bersama dengan Al-Quran, kita sudah begitu gelisah, kita sudah begitu resah. Sejenak saja kita tidak tilawah Al-Quran, bibir kita terasa begitu kaku, bahkan sulit untuk berbicara. Sudahkah di dalam diri kita ada kerinduan untuk menghafalkan keindahan ayat-ayatnya? Sudahkah di dalam hati kita ada kerinduan untuk bisa memahami seluruh kandungannya? Sudahkah ada dalam diri kita kerinduan untuk mendakwahkan isinya? Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk mengamalkannya. Nah, inilah salah satu bagian yang senantiasa saya ingat terus menerus. Mereka para sahabat yang begitu mulia itu memiliki kecintaan yang begitu dalam terhadap Al-Quran. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, tidaklah 1 ayat pun turun melainkan aku mengetahui di mana tempat turunnya dan tentang apa diturunkan. Artinya Abdullah bin Mas'ud senantiasa menyertai Rasulullah kemanapun dan dimanapun beliau berada. Kapanpun dan dimanapun wahyu itu diturunkan, di situ ada Ibnu Mas'ud. Maka kata Rasulullah, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 sahabat. Salah satu dari 4 sahabatnya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah
Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang kedua Hudzaifah bin Yaman. Lalu yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Dan yang terakhir Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah, inilah sahabat-sahabat yang mencurahkan perhatian begitu dalam terhadap Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diduakan, tetapi Al-Quran dijadikan oleh mereka sebagai segala-galanya, bahkan standar hidupnya. Ini yang membuat kita iri. Kita masih begitu jauh dengan Al-Quran. Kehidupan kita, tingkah laku kita, bahkan kebiasaan kita untuk tilawah saja masih begitu jauh. Bagaimana mungkin kita bisa lebih maksimal untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Maka untuk bisa membaca Al-Quran dan bisa menghatamkannya sebulan sekali, kalau saya berbicara membaca, itu sudah termasuk memahaminya. Ya, kita tidak boleh memisahkan antara membaca dengan memahaminya.